Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Diskusi mengenai partai politik dan kesiapan partai menghadapi pemilu di 2024. Nah, pagi ini saya kehadiran tamu dari Partai Buruh, Mas Reza Permana, selaku Esko Partai Buruh Kabupaten Bulungan. Siap, ya. Selamat pagi Mas Reza. Pagi, Bung. Warnanya cerah, ini menunjukkan kecerahan. Orange. Menyambut partai pemilu 2024. Nah, Siap. tentunya kita juga menyampaikan selamat ya karena sudah lolos bergabung Terima menjadi kasih. peserta partai politik yang nanti akan ikut kontestasi di pemilu 2024. Ya. Artinya ini menjadi pengalaman pertama, meskipun dulu juga ada partai buruh ya, tapi Siap, ini ya. refresh kembali. Pilpres kembali. Sehingga nanti akan ikut bersaing dengan partai-partai yang sudah ada di di Indonesia. Mas Reza mungkin bisa dikenalkan juga keberadaan partai buruh lah di Kabupaten Bulungan ini sejauh ini sudah seperti apa, baik dari segi kepengurusan di Esko Kabupaten sampai di tingkat RT. Silakan Mas Reza. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Siap. Dari Tribun Kaltara untuk kami perwakilan Partai Buruh Kabupaten Bulungan. Dan ada juga dititipkan salam dari Ketua Exco Provinsi Kaltara. Siap. Kami tunggu kedatangannya juga. Siap. Nanti bisa Untuk podcast di sini. teman-teman Tribun Kaltara dan pemirsa setia Tribun Kaltara. Nama Ketua Exco Provinsi kami itu Bung Julius SP. Oke, siap. Nanti kiranya bisa mampir-mampir silaturahmi di sini. Kalau untuk persiapan kami tentang Partai Buruh di Kabupaten Bulungan ini, saya rasa sudah jauh sebelum KPU menyatakan kelolosan partai, Bung. Sudah 1 tahun yang lalu kami sudah menyusun rencana kepengurusan dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten. Begitu dinyatakan lulus, kami perbesar struktur organisasi partai kami sampai tingkat RT. Tingkat RT ya. RT, desa, kecamatan, dan seterusnya sampai daerah. Kami gemukkanlah strukturnya tuh dari yang pertama ketua, sekretaris bendara aja, sekarang sudah punya divisi-divisi Oke. lainnya gitu. Kalau untuk perkenalan kami di Kabupaten Bulungan ini untuk Partai Buruh, kami punya strategi itu namanya SA1, Bung. SA1. Oke, artinya Artinya itu salam satu pintu gitu. salam satu pintu. Ya. Jadi kader-kader door to door gitu ya. Nggih. Kader-kadernya Partai Buruh itu door to door itu salam satu pintu itu memperkenalkan Partai Buruh kepada masyarakat yang belum tahu apa sih Partai Buruh gitu kan. Apa bedanya Partai Buruh sama partai politik lainnya. Jadi kader-kader kami nanti wajib juga pakai SA1 itu. Oke, mungkin sebenarnya bisa juga sampaikan apa sih visi misi secara umum ya tadi Partai Buruh yang tentu membedakan dengan partai-partai politik yang ada sekarang ini. Kalau visi misi kami jelas dari nama Partai Buruh itu, kami tetap berjuang untuk buruh yang ada. Ya. Secara nasional khususnya di Kabupaten Bulungan ini kita tahu seluruh Indonesia kita tahu pemilih suara sah terbanyak tuh, Bung, dari kalangan buruh. Dan Hampir petani ya, buruh, petani, nelayan itu hampir Ya. 68% Ya. kiranya. Jadi visi misi kami sesuai dengan nama partai itu jelas kami akan berjuang bersama buruh. Mungkin Marisa juga sudah mulai memetakan ya sejauh mana sih tadi kalau secara nasional kan 68% basis Partai Buruh itu buruh, petani, nelayan ya. dan masyarakat yang nah kalau di Bulungan sendiri berapa persen sih kira-kira basis Partai Buruh itu? Kalau untuk basis Partai Buruh ini, kalau di pusat kami sudah didukung
4 konfederasi serikat buruh, Bung. Ya betul, ada SBSI, Ya, SPSI, dan SPSI seterusnya, ya. dan 11 federasi serikat buruh seperti serikat petani, Mhm, serikat tenaga honorer, serikat aqua, banyak lagi tuh. mhm. Nah, kalau di Kabupaten Bulungan nih serikat buruh yang sudah bergabung bersama kita sudah 4, Bung. 4. SBSI, Oke. FSPMI, SKUT, FSPMI. Mhm. Di situ sudah jelas pemetaan keanggotaan mereka semua. Mhm. Jadi kami fokus ke serikat-serikat yang ada, mensosialisasikan partai buruh juga, ikut berjuang juga bersama mereka berapa bulan terakhir ini, Ya. buat menyuarakan aspirasi mereka. Ya. Nah, yang di Semenarek kan biasanya kalau buruh ini kan menyangkut upah ya. Siap. Upah minimum kabupaten terutama. Ya, Itu UMK. terjadi biasanya menjelang tahun pergantian tahun itu biasa selalu. Nah, itu apakah juga menjadi isu-isu yang menarik bagi partai buruh? Termasuk juga misalkan soal status ya, status karyawanan, status kontrak, status karyawan tetap dan sebagainya. Outsourcing tuh. Nah, apakah itu juga terutama gini, kalau kita lihat kan Bulungan itu kan kedepannya ya nanti akan ada banyak mega proyek yang akan hadir di Siap. Kabupaten Bulungan kan, ada KIPI KIPI. dan sejenisnya lah. Siap. Nah, itu tentu menjadi isu menarik. Nah, itu apakah menjadi peluang juga partai buruh untuk menggait massa di Bulungan? Siap. Ya, untuk partai buruh sendiri, kalau isu-isu masalah upah itu sudah kita dari pusat juga sudah terstruktur, Bung. Sudah diperintahkan itu harus diperjuangkan. Sampai sekarang kami komitmen, kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu, Bung. Yeah. Omnibus Law, yang dimana pasal-pasal karet yang banyak kami lihat itu bisa merugikan buruh itu tersendiri. Kalau masalah upah minimum di Kabupaten Bulungan ini, kami rasa itu layak buat seorang bujang. Iya. Hitungannya itu kehidupan layak buat seorang bujang. Itu aja masih kami rasa kurang. Apalagi yang berkeluarga. Jadi isu-isu itu akan kami angkat juga, dan lebih kami sekarang juga memperjuangkan PHI, Bung. Iya, PHI iya. itu pengadilan pengadilan hubungan industrial, di mana PHI yang kita tahu ini sekarang cuma ada di Kalimantan Timur. Iya. Jadi kalau kita advokasi atau mengawal masalah-masalah buruh, ongkosnya ke Kalimantan Timur itu cukup banyak. mahal, ya. Ya, jadi itu isu-isu yang kita angkat juga, masalah perebutan lahan petani juga, nelayan gitu-gitu. Artinya kan sebenarnya banyak ya isu-isu menarik juga, terutama kalau sisi UMP mungkin kalau aturan pemerintah lumayan besar ya, Lumayan cukup. besar. Tetapi kan Coba, diimplementasi ya, masalahnya kenyataannya yang jauh, terutama untuk sektor kerja yang informal. informal. Nah, ini isu itu apakah terus akan menjadi konsen partai buruh untuk Ya, diperjuangkan? betul, Bang. Kalau masalah isu upah itu memang dari awal kita konsenkan itu. Sebelum ada partai buruh ini, kita melalui serikat-serikat buruh juga Iya. konsen terhadap Iya. masalah upah minimum. Iya. Sedangkan sudah ditetapkan UMK itu, begitu pada kenyataannya di lapangan banyak buruh-buruh yang gajinya di bawah itu kan. Di bawah itu, betul. Sementara UMK itu aja tidak cukup untuk kehidupan seorang bujang itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat persiapan pemilu 2024, ini kan sudah beberapa partai politik sudah menyiapkan calon legislatif ya. Sejauh mana nih yang sudah dilakukan oleh Partai Buruh Bulungan ini? Kalau untuk legislatif, calon kami baru membuka launching aplikasi berbasis web, aplikasi pendaftaran bacalek Partai Buruh, di mana aplikasi tersebut jika ada yang ingin mendaftar langsung bisa dari situ, Bung. Dan nanti persyaratannya ada di situ semua dan terkontrol oleh pusat. Jadi kita transparan maksudnya tuh. Jadi ibaratnya kalau ada caleg datangin saya mau main uang, mau main mahar itu nggak bisa gitu kan? Ya, karena nanti akan daftar sampai ke pusat dan akan diwawancarai juga, Seleksi gitu. sana, Diseleksi juga.
apakah latar belakangnya pernah mencederai hati buruh atau sebagaimana mestinya lah persyaratan-persyaratannya itu. Nanti dia buat juga pernyataan akan berkomitmen membantu buruh-buruh yang ada gitu. Nah sekarang ini kan dibutuhkan kalau di Bulungan sekitar 25 caleg ya. Siap ya. Sudah berapa yang mendaftar untuk? Kalau yang mendaftar yang sampai saat ini lebih kurang tuh banyak Bung yang datang Banyak, ya? dari Benar-benar. tokoh masyarakat, tokoh kalangan warga-warga itu, tokoh serikat-serikat buruh yang datang pada saya minat ingin bergabung. Cuma karena baru dibuka kemarin tanggal 20 Januari, aplikasi itu baru kami sarankan mendaftarkan. Pertama pertama mereka membuat KTA dulu di aplikasi itu dan seterusnya. Oke, nah sekali lagi kan ini sebagai partai baru ya, tentu juga akan selektif dalam memilih caleg tadi kan. Nah, apa yang dilihat kira-kira menjadi prioritas atau indikator syarat untuk menjadi caleg partai buruh itu? Kalau terutama di Bulungan dulu. Ya, khususnya di partai buruh kami ini yang jelas dia tidak pernah bermasalah dengan buruh. Maupun buruh tani, nelayan, jamu gendong, pekerja rumah tangga atau sebagainya, masyarakat miskin kota gitu. Kami lihat juga latar belakangnya. Intinya dia mau berjuang bersama buruh, komitmen bersama partai buruh. Kami tidak menolak siapapun, kami membuka pintu seluas-luasnya, Bu. Siapa yang mau masuk daftar caleg di kami terima, dan nanti ada seleksi-seleksinya gitu. Oke. Pendaftaran sampai kapan ini? Biar juga nih mungkin yang nonton pengen tahu juga nih sampai kapan ditutup? Kalau kami ada gelombang-gelombangnya nih, Bung. Menurut arahan Presiden kami, Bung Said Iqbal, gelombang pertama dari tanggal 20 Januari tadi sampai pertengahan Februari. Itu nanti kita seleksi, kalau sudah cukup kita stop gitu kan. Kalau dibuka lagi sampai seterusnya gitu, Bung. Sampai September Oktoberan gitu ya. Oktober 2023 ya. 2023. Oke. Nah, kalau kita melihat persaingan perpolitikan, mungkin Mas Rija juga tahu kita bicara di Bulungan dulu deh. Seberapa optimis nih Partai Buruh bisa mendapatkan kursi di DPRD kira-kira di 2024 nanti? Kalau saya pribadi dan teman-teman tuh optimis, nggak muluk-muluk. Satu kursi per dapil aja. Karena kami tahu ini partai baru, partai buruh, yang masyarakat harus kenal dulu, harus bisa melihat dulu partai buruh ini bagaimana segmennya. Jadi kami berjuang, berusaha optimis satu dapil satu kursi gitu. Berarti kan kalau tiga dapil ya? 3 dapil. Udah 3 kursi udah lumayan juga itu kan? Amin, insya Allah. Kalau dilihat dari kultur, demografi, geografi masing-masing dapil nih, yang kira-kira punya peluang besar nih, karena kan biasanya kalau di Jawa kelihatan ya, mana-mana sih basis, ini basis tempat buruh pabrik yang kelihatannya masa cukup besar. Nah kalau di Bulungan ini daerah mana yang kira-kira? Kalau basis-basis kami seharusnya ada di setiap dapil nih, karena basis kami basis buruh juga gitu. Buruh kasa, buruh menengah ke bawah, itu ada di seluruh Kabupaten Bulungan nih. Jadi setiap dapil tuh kami punya basis-basis juga. Nggak harus, tapi merata lah, kami anggap merata ya. Jadi target 1 cukup memungkinkan untuk bisa diraih ya, satu kursi per dapil itu. Insya Allah, jika Tuhan menghendaki, kami optimis. Mas Rija, mungkin juga kita sedikit bicara melihat Kabupaten Bulungan nih. Tentu kan juga partai politik punya daya kritis lah. Apa sih yang melihat Kabupaten Bulungan dan kira-kira apa yang akan dibawa Partai Buruh sehingga Bulungan ke depan menjadi lebih baik? Saya rasa umumnya itu kesejahteraan buruh, Bung. Di setiap daerah atau setiap negara, karena buruh ini paling besar. Jika buruh ini sejahtera,
secara tidak langsung perekonomian juga sejahtera, keadilan sosial juga baik, ekonomi di daerah tersebut juga meningkat saya rasa. Jadi buruh sejahtera, buruh memiliki upah yang baik, yang layak, yang stabil, dia bisa membantu keluarganya membeli ibaratnya makanan yang bergizi gitu kan. Itu membantu juga pedagang-pedagang di sekitarnya, beli ikan dia bisa. Kalau upahnya kurang, boro-boro dia mau beli ayam setiap hari atau ikan setiap hari, mau bayar kredit, bayar pinjaman, utang-utang pun mereka susah gitu kan. Jadi kami berpikir jika buruh ini sejahtera, negara sejahtera. Apalagi Kabupaten Bulungan ini, saya rasa buruhnya juga banyak yang kurang diperhatikan pemerintah. Oke, tapi kan buruh sejahtera tidak terlepas dari pelaku usahanya, investasinya, gitu. Investasinya. Nah, kira-kira gimana nih? Kira-kira apakah memungkinkan Bulungan Kaltara ini ke depan pengusahanya banyak, investor juga banyak, sehingga tadi kalau kami lihat sekarang buruh, biarpun banyak pengusahanya Bung, seperti KIPI itu kan menyerap mau 5.000 nanti tenaga kerja. Kalau masyarakat kita tidak dibekali dengan skill-skill atau ibaratnya tuh pelatihan-pelatihan untuk pekerja itu, mungkin saya rasa kurang bersaing dengan dari luar gitu kan. Jadi kami dari Partai Buruh melalui serikat-serikat buruh itu juga melakukan seperti pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan untuk yang buruh-buruh kasar atau buruh-buruh menengah ke bawah itu belajar mengasah skill-skill dorang di bidang manapun nanti, supaya jika lapangan kerja ini dibuka mereka siap bekerja juga di situ. Pelatihan itu pelatihan dari Partai Buruh atau bekerjasama dengan kayak balai latihan kerja gitu? Karena kan ini menyangkut kompetensi dan sertifikasi. Ya, kami di Serikat Buruh itu ada juga kemarin SBSI juga mengadakan itu. Kami dari pusat juga melalui Partai Buruh bekerja sama mereka, bagaimana konsep-konsepnya nanti, baru kami adakan pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan itu. Ya. Oke, nah kalau kita lihat pemilu 2024 ini masih 1 tahun lagi. Diprediksi nanti akan banyak pemilih pemula, kaum milenial, lulusan anak-anak SMA, SMK yang ada di Bulungan khususnya. Nah, bagaimana Partai Buruh merangkul anak-anak muda ini bisa tertarik untuk bergabung dan nanti memilih Partai Buruh? Ya, kalau untuk sekarang yang lulusan SMA itu mungkin generasi Z ya bilang orang ya. Kalau milenial tuh kita lah, kaum milenial ini kan yang saya termasuk juga kaum milenial. Kalau untuk anak-anak yang baru lulus sekolah ini, kami dari Partai Buruh itu tadi membuka pelatihan-pelatihan agar mereka terbuka wawasannya, terbuka pikirannya, ingin bekerja, melatih skill atau hobi-hobi mereka apa gitu, di bidang apa. Jadi kami membuka pelatihan sebanyak-banyaknya itu. Nanti seberapa intens pelatihan-pelatihan dilakukan? Mungkin kami juga koordinasi sama Dinas Ketenagakerjaan, kira-kira kami perlu kan data-data yang akurat, berapa anak-anak di Bulungan ini yang ingin usia produktif, usia angkatan kerjanya itu kan. Dari kartu kuning mereka gitu kan. Betul. Kartu kuning sekarang juga kita jarang sudah lihat itu apakah masih dipakai atau enggak kan gitu. Jadi di situ kan kita bisa melihat data-data mereka yang pengangguran di Bulungan ini yang belum diterima kerja atau bagaimana, itu bisa kita tarik juga untuk melakukan ikut pelatihan. Kalau misalnya di KIPI itu nanti di bidang apa nih? KIPI akan membuka pertama gitu kan. Di bidang administrasi kita ajarkan administrasi juga anak-anak ini kan, seperti kursus komputer dan lain-lainnya gitu. Nah, itu melibatkan pihak luar atau memang di Partai Buruh ada tim untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu? Kalau di Partai Buruh Pusat ada Bung, ada tim-tim
lengkap kalau di partai Itu mereka buruh. terjun ke bawah, ke Iya, Bulungan juga? iya. Dalam waktu dekat nih dari pusat juga akan touring juga ke seluruh Indonesia. Dari Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal sampai jajarannya itu akan ikut. Oke. Dan akan lihat apa sih masalah-masalah di setiap daerah yang harus mereka bantu juga kan gitu. Iya, iya, betul. Oke, terakhir gue Mas Riza, apa namanya, sekali lagi mungkin ini menjadi momen ya. Siap. Untuk sosialisasi kepada masyarakat Bulungan. Siap. Apa yang akan disampaikan kepada calon-calon pemilih nih yang nanti akan mencoblos atau ikut berpartisipasi dalam pemilu di 2024, terutama kepada buruh, petani, nelayan dan sebagainya. Silakan Mas Riza, Siap. ini yang disampaikan. Terima kasih Bung. Untuk masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya buruh tani, buruh pabrik, buruh sawit, buruh pekerja rumah tangga, sekarang kita mempunyai partai. Ini partai rumah kita, ini partai perahu kita. Alangkah baiknya kita bersama-sama berjuang saling bahu-membahu di partai kita ini yang kita namakan Partai Buruh. Ngapain ke rumah orang kalau kita sudah punya rumah sendiri gitu. Itu. Nomor berapa Mas Riza? Partai Buruh nomor 6. Nomor 6. Oke. Terima kasih Mas Riza Siap. atas waktunya. Semoga ini menjadi awal ya. Amin. Dan next kita akan diskusi kembali bagaimana kita memperkenalkan partai-partai yang nanti akan ikut kontestasi di pemilu 2024. Soal memilih itu terserah kepada biarlah masyarakat yang tapi menilai. tentunya kan sesuai nurani ya. Siapa partai politik yang nanti akan memperjuangkan, membawa aspirasi masyarakat, terutama dalam membuat kebijakan-kebijakan khususnya di Kabupaten Bulungan. Terima kasih lagi Mas Riza. Terima kasih, Selamat Bung. datang Partai Buruh. Semoga nanti target 1 kursi setiap dapil bisa tercapai. Siap. Terima kasih Bung. Kurang lebihnya mohon maaf Tribuner, kita jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih dengan partai politik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.